Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia, terima kasih sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan riset SDP kami. Perkenalkan, nama saya Briliawan Nur Wahid dengan NIM akhir 293 bersama rekan saya Wijang Aji Nugroho Aprian dengan NIM akhir 139, EF Ayu Andini dengan NIM akhir 137, dan Aurelia Salsa Khairunita dengan NIM akhir 269. Di sini kami akan memaparkan inovasi kami dengan judul Aplikasi Trackless, upaya dalam membentuk ekosistem ekonomi sampah, penghubung antara produsen sampah dan pengusaha sampah di era digital. Indonesia adalah tanah air yang kaya akan kekayaan alamnya, akan tetapi masih dihantui oleh masalah yang tak kunjung usai, yaitu sampah. Dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2024-5, seharusnya kita tidak lagi menyaksikan pemandangan yang menyedihkan ini. Dalam mengatasi masalah sampah yang cenderung meningkat sebagai konsekuensi meningkatnya jumlah penduduk, ditambah dengan tempat pembuangan maupun pengelolaan sampah yang jumlahnya terbatas, menjadi masalah yang krusial untuk diselesaikan. Kurangnya edukasi sampah dari masyarakat, sehingga sampah tercampur dan menyulitkan pengolahan sampah. Sudah banyak aplikasi sampah dan TPS sampah yang diluncurkan di Indonesia untuk menjadi solusi atas masalah sampah ini. Namun, efektivitas dari aplikasi sampah dan TPS masih jauh dari kata memuaskan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan beberapa kata kunci seperti poin kepentingan umum, poin tanggung jawab, poin 3R, poin pengurangan sampah beracun, poin kondisi masyarakat, poin keberlanjutan, dan poin keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan dalam mengimplementasikan peraturan ini secara efektif. Selain itu, kita juga perlu mencari inovasi dan pendekatan yang lebih efisien. Di samping itu, berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada 2024 per 24 Juni 2024, hasil input dari 290 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Dari total tersebut, sebanyak 63,3% atau 20,3 juta ton dapat terkelola dan sisanya 35,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak dapat terkelola. Di sisi lain, peluang konsumsi sampah sebagai bahan baku yang murah dan efisien sangat terbuka lebar. Pemanfaatan sampah sebagai material industri, bahan kerajinan, pupuk organik, biogas, dan lain sebagainya sangat hebat, yang tentu perlu diimbangi dengan siklus ekonomi sampah yang efisien antara produsen sampah di masyarakat dengan konsumen sampah pada umumnya. Untuk membantu Indonesia mencapai Indonesia Emas, Trackless merupakan inovasi yang kami putuskan menjadi solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan sampah yang besar. Menjadi solusi penghubung antara produsen sampah dengan konsumen sampah. Dengan sistem yang efektif dan profesional, kami percaya dapat mewujudkan upaya dalam membentuk ekosistem ekonomi sampah, penghubung antara produsen sampah dan pengusaha sampah di era digital. Aplikasi Trackless dirancang untuk masyarakat, pemerintah, dan pelaku produsen serta konsumen sampah. Dalam proyek kami memiliki 3 fokus komponen, yaitu edukasi, market, dan wadah komunitas. Pada komponen edukasi, Trackless berfokus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, menghadirkan pendekatan edukasi yang lebih interaktif lewat aplikasi mobile. Tentunya, Trackless sangat cocok untuk semua usia, dimulai dari remaja hingga dewasa, yang bertujuan untuk menciptakan pentingnya kesadaran pemilahan sampah. Kemudian, pada komponen market, Trackless memberikan peluang yang sangat luas dengan menjembatani jalannya proses ekonomi antara produsen sampah dan konsumen sampah. Aplikasi mobile
Trackless ini dapat diakses di setiap tempat, seperti mall, perkantoran, kawasan wisata, dan konsumsi sampah oleh para pengrajin sampah, industri pupuk, dan industri lainnya yang membutuhkan sampah sebagai materialnya. Pada komunitas, aplikasi Trackless memungkinkan anggota komunitas untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, dan mengorganisir kegiatan kampanye peduli lingkungan serta media untuk menjalin relasi antar masyarakat. Selain itu, Trackless juga menerapkan sistem reward bagi pengguna yang aktif dalam mengelola sampah seperti mendapatkan poin atau penghargaan yang dapat mendorong partisipasi lebih lanjut. Nah, dalam aplikasi ini menawarkan 5 fitur yang akan terus berkembang secara interaktif dan efisien. Fitur pertama yaitu Trackless Pickup. Fitur ini merupakan layanan panggilan yang siap datang langsung ke lokasi konsumen dengan hanya beberapa sentuhan layar ponsel. Fitur yang kedua yaitu Trackless Market. Fitur ini mendukung gampangnya proses jual beli barang daur ulang secara daring sehingga menciptakan pulau ekonomi dan berkontribusi pada transaksi barang daur ulang. Kemudian fitur ketiga yaitu Trackless Top Up. Fitur ini merupakan fitur inovatif yang terintegrasi dengan vending machine untuk pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang. Hal ini akan memudahkan pengguna dengan mudahnya untuk menukar limbah seperti botol plastik, kaleng, dan kertas atau limbah lainnya dengan imbalan berupa poin yang dapat ditukar dengan diskon voucher atau hadiah yang menarik. Kemudian fitur keempat yaitu Trackless Community. Trackless Community adalah wadah komunikasi yang menghubungkan masyarakat pemerhati lingkungan dan pembisnis sampah pada umumnya. Fitur ini merupakan fitur yang dirancang untuk menghubungkan individu, organisasi, komunitas dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu fitur kelima, TL Games. TL Games adalah game edukasi interaktif yang mengajak pemain untuk belajar tentang pengelolaan sampah dan pentingnya daur ulang melalui berbagai tantangan dan misi seru. Pemain akan menjelajahi dunia virtual, menyelesaikan tugas, dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang sambil belajar untuk memisahkan dan mendaur ulang sampah dengan benar. Tahap pembuatan aplikasi. Dalam pembuatan aplikasi ini, terdapat beberapa proses meliputi 3 tahapan, antara lain tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Berikut adalah tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi untuk pengembangan aplikasi di Trackless. Yang pertama, ada tahap praproduksi. A. Penelitian dan analisis kebutuhan. Survei pengguna untuk memahami kebutuhan produsen dan konsumen sampah. Analisis masalah terkait pengolahan sampah di masyarakat. B. Perencanaan konsep. Menentukan tujuan aplikasi, misalnya edukasi, pengolahan limbah, dan networking komunitas. Dan membuat sketsa awal antarmuka dan alur aplikasi. C. Penyusunan tim. Mengorganisir tim pengembang yang terdiri dari programmer, desainer UI atau UX, dan ahli lingkungan. D. Penyusunan rencana anggaran. Menghitung biaya pengembangan, pemasaran, dan operasional. Yang kedua, ada tahap produksi. A. Desain dan pengembangan. Yang pertama yaitu membuat prototipe aplikasi menggunakan alat desain. Yang kedua yaitu pengembangan aplikasi menggunakan bahasa programan yang sesuai. Misalnya, Flutter dan Native. B. Uji coba internal. Melakukan pengujian fungsional untuk memastikan sesuai fitur, berfungsi dengan baik, dan mengumpulkan masukan dari tim pengembang dan melakukan perbaikan. C. Uji beta. Yang pertama yaitu meluncurkan versi beta kepada sekelompok pengguna di kampus. Yang kedua yaitu mengumpulkan umpan balik dan data pengguna untuk perbaikan lebih lanjut. D. Penyempurnaan, yaitu melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik penggunaan beta. Memastikan aplikasi memenuhi standar keamanan dan privasi. Yang ketiga, ada tahap pasca produksi. A. Peluncuran resmi.
meluncurkan aplikasi secara resmi di kampus dengan kampanye pemasaran, misalnya seminar, poster, dan media sosial. B. Edukasi pengguna. Menyelenggarakan sesi pelatihan atau workshop untuk mengedukasi mahasiswa dan staf tenaga cara penggunaan aplikasi. C. Pemeliharaan dan pembaruan. Secara rutin memperbarui aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna dan perkembangan teknologi. Memperbaiki bug dan menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan. D. Evaluasi dampak. Mengukur keberhasilan aplikasi melalui survei pengguna dan analisis data penggunaan. Menyusun laporan dampak aplikasi terhadap pengolahan sampah di masyarakat. Dengan mengikuti tahapan ini, pengembangan aplikasi di lingkungan kampus dapat berjalan dengan lebih terencana dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi pengguna. Berikut adalah potensi hasil dan implementasi dari aplikasi Trustless, beserta peluang terkait hak cipta, edukasi, produsen, dan konsumen. Yang pertama, potensi hasil dan implementasi. Peningkatan kesadaran lingkungan, aplikasi dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dan staf tentang pentingnya pengelolaan sampah dan daur ulang. Dengan memfasilitasi pemilahan limbah daur ulang, aplikasi dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan di kampus. Mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa dan komunitas dalam kegiatan lingkungan. Yang kedua, peluang hak cipta. Kreativitas konten edukasi, desain aplikasi, dan fitur interaktif dapat dilindungi hak cipta, memberikan peluang untuk monetisasi melalui lisensi. Kemitraan dengan pihak ketiga. Hak cipta atas konten edukatif dapat membuka peluang kerjasama dengan lembaga pendidikan, NGO, atau perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan. Yang ketiga, ada peluang edukasi, program pendidikan. Aplikasi dapat menjadi alat pendidikan yang mendukung kurikulum terkait lingkungan, daur ulang, dan keberlanjutan. Sumber daya pembelajaran, menyediakan materi edukasi, kuis, dan tantangan yang dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan kelas atau seminar. Memfasilitasi kegiatan edukatif di kampus tentang pengelolaan sampah dan keberlanjutan. Yang keempat, kemitraan dengan produsen limbah. Aplikasi dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan yang memproduksi barang daur ulang untuk mengumpulkan limbah mereka. Produk ramah lingkungan. Mengembangkan produk berbasis sampah daur ulang, seperti merchandise atau bahan bangunan yang bisa dijual melalui aplikasi. Yang kelima, peluang konsumen. Imbalan bagi pengguna. Dengan adanya sistem poin atau reward, pengguna dapat menukarkan sampah dengan diskon atau produk, mendorong partisipasi aktif. Akses ke produk ramah lingkungan. Pengguna dapat mengakses informasi dan produk ramah lingkungan melalui aplikasi, peningkatan pilihan yang lebih berkelanjutan. Komunitas peduli lingkungan. Pengguna bisa bergabung dengan komunitas yang memiliki kepedulian sama, menciptakan jaringan dukungan untuk inisiatif lingkungan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, aplikasi tidak hanya dapat berkontribusi pada pengelolaan sampah yang lebih baik, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pendidikan, produsen, dan konsumen dalam upaya keberlanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dengan aplikasi ini, kita tidak hanya mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, tapi juga menciptakan komunitas yang sadar dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Setiap langkah kecil yang kita ambil bersama dapat memberikan dampak besar. Trustless, ubah sampah menjadi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.